Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tentang speaker Asia TV, yaitu apakah isi dari speaker ini bisa digunakan untuk di HP? Maka jawabannya tentu saja bisa, karena isi dari speaker ini itu file audio berbentuk MP3. Namun, sebaiknya kalau kita mau menggunakan untuk di HP Android, kita menggunakan versi yang sudah tersusun foldernya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, yang versi 12 baru, itu foldernya itu sangat banyak. Kalau kita memasukkan ini ke HP Android, maka agak susah untuk membuka filenya. Sehingga di sini, saya pribadi itu membuat yang khusus untuk HP yang tersusun dengan sangat baik, yaitu ceramah, matan, azan dan doa, murotal per halaman, murotal per surah, dan murotal pilihan. Kalau kita lihat di HP Android, tampilannya seperti ini. Kita buka filenya. Itu seperti ini, tersusun dari folder-folder yang mudah diakses. Kalau kita lihat isinya, ini seperti ini. Dan ada murotal per halaman, ada murotal per surah, dan ada murotal pilihan. Mungkin ada yang bertanya kenapa di sini tidak ada murotal per ayat, karena kalau untuk di HP Android, untuk murotal per ayat yang saya biasa gunakan untuk mengajar mengaji atau mengajar tahsin, itu saya menggunakan dari aplikasi ini, yaitu dari aplikasi Al-Quran Android. Sehingga untuk murotal per ayat saya tidak masukkan di sini. Dan juga kalau kita lihat di sini, kita cek berapa ukuran filenya. Kalau yang versi 12 itu yang ini, sedangkan ini ada tambahan, kita bahas sebentar. Kita cek berapa ukurannya, itu sekitar 12,38 GB. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak sampai 14 GB seperti di speaker Asia TV? Jawabannya adalah karena di sini banyak hal yang kami kurangi, termasuk khususnya ini murotal per surah. Di sini cuma dua, yaitu Al-Ghobini dan Musyir Rashid. Kalau kita cek di speakernya, itu ada berapa murotal per surah? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, tapi saya pribadi yang biasa gunakan itu cuma 2. Sehingga ukurannya jauh lebih sedikit, apalagi di sini tidak ada murotal per ayat. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya, kenapa ada ini ceramah lainnya? Jawabannya adalah ini tambahan bagi mereka yang menginginkan untuk di memori 32 GB, ukurannya lebih banyak. Karena untuk di sini kalau kita cek ukurannya, ceramah lainnya ini itu ukurannya 12,28 GB dan di sini berisi 919 file ceramah. Kalau kita lihat di sini itu cuma ceramah saja. Kenapa? Sudah ada murotal di sini sehingga untuk tambahannya kami cuma tambahkan ceramah saja. Kita cek isinya. Di sini cuma ada beberapa ceramah dari Ustaz Abdul Zain 1, 2, 3, 4, kajian pendidikan anak, kajian akhlak, dan saya suka tafsir. Kenapa saya bagi begini? Agar mudah saya buka sesuai dengan kriteria yang saya mau. Kemudian ada Syekh Profesor Dr. Abdul Razak, kemudian Muhammad Nuzul juga ada 3 folder. 1, 2, Misbahul Munir dan Adab. Kemudian Ustaz Firanda juga ada 3. Jadi di ceramah lainnya ini cuma ada 1, 2, 3 ustadz dan seorang syekh. Walaupun isinya cuma 3 ustadz dan seorang syekh, ini ukurannya sangat banyak, itu sudah lebih 900 ceramah dan ini muat untuk memori 32 GB. Jadi jika ada yang minta saya mau dikopikan 16 GB, memori 16 GB, maka kami akan kopikan 5 folder ini. Sebaliknya, bagi ada yang menginginkan yang lebih banyak, itu yang 32 GB, maka kami akan kopikan yang ini. Semua ini untuk 32 GB. Mungkin saya akan buatkan juga 64 yang isinya jauh lebih banyak daripada yang ini. Mungkin ada yang bertanya, aplikasi apa yang saya gunakan untuk membuka file di Android? Maka jawabannya tentu saja saya menggunakan aplikasi EX Explorer. Kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Padahal banyak aplikasi yang lain. Jawabannya kita coba buka satu file. Misalnya kita buka Ustaz Sarman Tajang. Kita lihat file yang agak panjang namanya seperti ini. Adab-adab terhadap Rasulullah tafsir As-Sa'di surah Al-Hujurat. Di sini kalau kita lihat namanya lengkap panjang. Coba kita buka aplikasi lain. Misalnya aplikasi dari Google. Misalnya ini file. Misalnya ini kita lihat di sini, Syatibi, ceramah. Misalnya kita buka tadi Ustaz Sarman Tajang. Kita lihat di sini,
itu namanya terpotong, sehingga kadang saya tidak mengerti tentang file ini karena namanya tidak lengkap. Berbeda dengan kalau saya menggunakan aplikasi ini, maka namanya terpampang dengan lengkap. Dan tentu saja masih banyak hal lain yang saya suka dari aplikasi ini. Kenapa saya menggunakan aplikasi ini dibanding dengan aplikasi lain. Mungkin itu akan kita bahas di video lainnya. Kita lanjutkan. Mungkin juga yang bertanya, untuk pemutar audionya, pemutar audio di HP Android, apa yang saya gunakan, aplikasi yang saya pakai? Maka jawabannya adalah ini, aplikasi MX Player. Ini adalah aplikasi pemutar video yang paling bagus yang saya pakai, tapi juga sangat bagus untuk pemutar audio. Di antara alasan kenapa saya suka aplikasi ini, kita coba buka ini saja, Mortal Pilihan, kemudian kita buka Al-Aussie. Yang mana saja? Mungkin surat Al-A'raf. Di antara alasan kenapa saya suka aplikasi ini, alasan utama adalah ketika kita selesai sampai di sini, mungkin di sini, kita play. Di sini kita lihat bahwasanya setelah selesai, kita cek dulu surah Al-A'raf. Kemudian setelah selesai, maka dia otomatis pindah ke audio selanjutnya. Sekali lagi, ini di antara alasan kenapa saya suka aplikasi ini, karena dia otomatis langsung pindah ke audio selanjutnya. Walaupun tentu saja banyak fitur lainnya, tapi itu yang paling utama, yaitu tidak usah capek-capek next. Karena banyak aplikasi pemutar audio di Android, ketika selesai satu suara, satu audio, maka dia akan stop, kita harus tekan next lagi. Sedangkan untuk aplikasi ini, dia akan otomatis next. Dan tentu saja di sini ada banyak pengaturan yang bisa kita lakukan. Itu mungkin di antara alasan utama kenapa saya suka dua aplikasi ini, yaitu MX Player dan IX Explorer. Ini mungkin video kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Atau mungkin ada yang mau kita buatkan video khusus tentang dua aplikasi ini. Kenapa saya memilih dua aplikasi ini dibanding aplikasi lain yang banyak yang ada di Play Store. Ini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.